Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul lipid. Pengertian dari yang pertama itu pengertian dari lipid itu sendiri, yaitu lipid atau lemak diidentifikasi sebagai senyawa organik heterogen yang terdapat dalam dan bersifat relatif, tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarutan nonpolar. Nah, di sini lipid itu adalah senyawa yang berisi karbon dan hidrogen yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik. Nah, di sini ada beberapa fungsi dari lipid itu sendiri. Fungsi dari lipid itu merupakan sebagian bahan bakar metabolik untuk memberikan energi kepada sel-sel tubuh. Nah, komponen struktural membran sel, komponen pembentuk insulator untuk mengurangi penurunan panas tubuh, menghemat protein, serta memberi rasa kenyang dan kelezatan, meredam dampak benturan pada organ tubuh. Nah, komponen pembentuk tubuh juga fungsi dari endokrin dan vitamin yang larut dalam lemak. Selanjutnya, di sini ada ciri-ciri dari lipid itu. Ciri-ciri dari lipid itu ada 3. Yang pertama, mempunyai kelarutan yang rendah di dalam air. Selanjutnya, yang kedua, larut dalam pelarut organik letter atau kloroform. Selanjutnya, yang ketiga, bersifat amfipatik atau memiliki ujung bersifat polar dan nonpolar. Nah, di sini juga ada penggolongan lipid. Penggolongan lipid ada 3. Yang pertama yaitu asam lemak. Asam lemak merupakan komponen lipid. Asam lemak juga merupakan asam organik berantai panjang yang memiliki atom C. Selanjutnya, lipid yang kedua itu lipid sederhana. Lipid sederhana adalah asam lemak yang terikat dengan alkohol, contohnya gliserin dan wax. Yang ketiga yaitu lipid kompleks. Lipid kompleks yang terikat dalam senyawa lainnya. Contoh dari lipid kompleks itu ada fosfolipid, lipoprotein, sphingolipid, selanjutnya steroid dan kolesterol. Bentuk dari lipid itu sendiri juga. Nah, di sini selanjutnya bentuk dari lipid. Struktur lipid ini cenderung dibentuk oleh fosfolipid dan glikolipid, adalah lipid bilayer. Mengapa fosfolipid dan glikolipid tidak membentuk misel? Karena fosfolipid dan glikolipid memiliki 2 asil lemak sehingga terlalu besar untuk membentuk misel. Misel hanya dibentuk oleh asam lemak bebas. Lemak dalam makanan. Nah, di sini ada sebab-sebab kerusakan lemak. Yang pertama, menyerap bau. Lemak itu mudah menyerap bau apabila bahan pembungkus dapat menyerap lemak, maka lemak yang tersekap ini akan teroksidasi oleh udara sehingga rusak dan berbau. Yang kedua yaitu oksidasi dan ketengikan. Nah, kerusakan lemak yang utama adalah timbulnya bau dan rasa tengik yang utama. Nah, ini disebut dengan proses ketengikan. Hal ini disebabkan oleh proses
otoksidasi radikal asam lemak yang jenuh dalam minyak. Sekian materi yang dapat saya sampaikan yang berjudul lipid. Stereo, it beats for you, so listen.